Dr. Herman Hofi Munawar SHMH, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak, advokat, dan praktisi hukum. Nilai terjadi malpraktek penyidik Kejaksaan Negeri Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 3 tersangka dan sekarang terdakwa. Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, korupsi keringanan retribusi pengelolaan hak pengelolaan lain Pasir Panjang Indah. Di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, implikasi perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Palapa Wahyu Group, PWG. Pemberian hak guna bangunan, HGB, di atas lahan hak pengelolaan lain, HPL, pemerintah Kota Singkawang, seluas 16 hektar pada 28 Juli 2021. Menyebabkan Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak. Sumastro, Sekretaris Daerah, Parlinggoman, Kepala Badan Pendapatan Daerah. Widatoto, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sumastro, ditahan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kamis, 10 Juli 2025. Parlinggoman dan Widatoto, ditahan sejak Kamis, 2 Oktober 2025. Senin, tanggal 1 Desember 2025, Lembaga Bantuan Bakti Nusa membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, meminta supaya Cai Cumi segera dijadikan tersangka. Menurut Bapak gimana? Iya, saya pikir kita patut mengapresiasi ya. Kita sebenarnya luar biasa. Mereka sangat peduli dengan persoalan penegakan hukum. Jangan kita anggap ada masyarakat termasuk kawan-kawan di LBH memberikan laporan kepada kejaksaan justru dianggap sebuah bentuk kesalahan. Saya pikir harusnya ini mereka diapresiasi. Artinya ini kelompok masyarakat yang begitu peduli dengan persoalan penegakan hukum itu sesungguhnya. Jadi apa yang dimaksudkan oleh kawan-kawan di LBH tadi minta kejaksaan tinggi untuk bisa menjadikan Cai Cumi sebagai tersangka dan sekaligus untuk mengevaluasi kembali jalan proses dalam gugatan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jadi sekali lagi perlu ada eksaminasi terhadap gugatan kejaksaan, perlu eksaminasi terhadap penentuan 3 orang sebagai tersangka, dan perlu eksaminasi kejaksaan juga terkait mengapa wali kotanya dianggap itu tidak masuk di dalam konteks perbuatan melawan hukum tadi. Jadi sekali lagi kita apresiasi sikap kawan-kawan dalam rangka untuk mendorong supaya kejaksaan tetap konsisten dalam penegakan hukum dan tentunya tidak boleh menyalahi dari ketentuan hukum itu sendiri. Cai Cumi, Wali Kota Singkawang, 17 Desember 2017, 17 Desember 2022, serta 20 Februari 2025, 20 Februari 2029. Sumastro, Penjabat Wali Kota Singkawang, 18 Desember 2022, 19 Februari 2025. Sebagai terdakwa korupsi 3,142 miliar rupiah. Sumastro tanda tangani perjanjian nominal retribusi 2,535 miliar rupiah tagihan semula 5,667 miliar rupiah karena keringanan retribusi 60%, 3,142 miliar rupiah. Pada 21 Mei 2022, selama 10 tahun, 2021-2031, periode pertama, 17,460 juta rupiah per bulan, hapus denda bunga 2% per bulan. Menyebabkan Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman jadi terdakwa dampak relasi kuasa. Nota Dinas 12 September 2021 dari Cai Cumi. Sebagai Wali Kota Singkawang dalam kapasitas Doan Pleger, pemberi perintah sehingga 3 orang didakwa melakukan korupsi. Herman Hofi Munawar mengatakan, eksaminasi penetapan tersangka korupsi, berupa evaluasi atau pemeriksaan secara mendalam terhadap proses hukum yang dilakukan kejaksaan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam konteks di mana penetapan tersangka dinilai kontroversial atau dipertanyakan, baik dari segi bukti, prosedur, atau penerapan hukumnya. Eksaminasi meninjau apakah Kejaksaan Negeri Singkawang telah mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku selama proses penyidikan hingga penetapan tersangka. Eksaminasi dilakukan setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak terhadap 3 terdakwa, Sumastro, Widatoto, dan Parlinggoman. Yang ada di Singkawang sehingga bisa menyeret 3 orang yang sekarang ini sedang dalam proses peradilan. Nah, ini suatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena persoalan-persoalannya itu sungguh tidak masuk akal. Kenapa bertiga ini kok bisa dijadikan sebagai tersangka dan proses secara hukum?
Di situ ada orang-orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi untuk bisa dijadikan sebagai tersangka. Bagaimanapun juga mereka ini hanya bersifat administratif, ya kan, hanya bersifat hal-hal yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh wali kota. Nah, seharusnya itu ketika itu mereka ini dijadikan tersangka, maka yang menjadi tersangka utamanya itu adalah mestinya wali kota, dan wali kota itu merupakan suatu hal yang paling harus bertanggung jawab karena dia sebagai primus inter pares di dalam kepemerintahan. Jadi semua kebijakan apapun yang dilakukan itu atas persetujuan wali kota. Jadi suatu hal yang sangat tidak masuk akal, kenapa wali kotanya sendiri Chai Chumi ini bisa bebas dari hukum, ya kan? Nah, ini mestinya harus ada suatu upaya yang konkret dilakukan. Saya pikir ini perlu ada eksaminasi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terkait dengan gugatan tuntutan yang disampaikan oleh kejaksaan, karena ini sudah tidak masuk akal sekali. Nah, sebab bagaimanapun juga secara administrasi pemerintahan wali kota lebih bertanggung jawab. Dan wali kota mengetahui persis jalan ceritanya bagaimana sampai ini terjadi demikian itu tadi. Jadi saya pikir ini mesti harus ada satu upaya yang sangat serius dari pihak aparat penegak hukum untuk menggali lebih lanjut lagi terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak, terutama yang berkaitan dengan memberikan perizinan tadi. Dan ini tentu saja adalah wali kota sendiri yang mesti harus bertanggung jawab besar. Chai Chumi belum jawab konfirmasi WhatsApp dua nomor berbeda sejak pukul 13.29 WIB, Senin, 1 Desember 2025. Redaksi buka ruang hak jawab bagi Chai Chumi dan pemerintah Kota Singkawang, sehubungan laporan LBH Bakti Nusa. Herman Hofi Munawar mengatakan, Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman tidak layak dijadikan terdakwa. Karena ketiganya hanya menjalani perintah Chai Chumi sebagai wali Kota Singkawang. Rapat staf di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Jumat, 23 Juli 2021, semuanya tidak setuju Kota Singkawang membuat perjanjian kerjasama dengan Sukartaji, Direktur Utama PT PWG. Karena sejak 1970 menguasai lahan, belum membayar biaya pemasukan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Membuktikan Sukartaji, wajib pajak tidak taat pajak dan saran Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Agar dilakukan tender terbuka sehingga diperoleh investor berkemampuan finansial memadai, menguntungkan pemasukan kas pemerintah daerah. Tapi diabaikan Chai Chumi. Dengan Teken Blade, 28 Juli 2021, perjanjian pinjam pakai HGB di atas HPL selama 30 tahun, 2021-2051. Perjanjian pembayaran retribusi selama 3 kali, selama 10 tahun sekali, sebagaimana Blade diterbitkan Sumastro, 21 Desember 2022. Akibat relasi kuasa Chai Chumi dengan menyetujui alternatif 4, keringanan retribusi senilai 3,142 miliar rupiah. Atas keberatan Sukartaji pada 3 Agustus 2021 terhadap nilai retribusi 5,667 miliar rupiah periode 2021-2031 dari Kota Singkawang, 26 Juli 2021. Sebelum ditandatangani perjanjian pinjam pakai 30 tahun, tanggal 28 Juli 2021 itu ada saran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Dalam Negeri agar dilakukan tender ulang. Tender ulang dalam arti tender terbuka, siapa pemenangnya. Atas dasar itu pada hari Jumat 23 Juli 2021, staf di Kota Singkawang menggelar rapat khusus. Mereka menyatakan tidak setuju dengan PT Palapa Wahyu Group bekerja sama dengan pemerintah Kota Singkawang karena salah satu yang harus dipenuhi belum membayar BPHTB dan dinilai juga sesuai dengan fakta di pengadilan pemilik PT Palapa Wahyu Group wajib pajak yang tidak taat pajak. Bagaimana ini? Iya, ini satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Yang pertama adalah berbagai instrumen yang harusnya dijadikan dasar oleh wali kota untuk mengambil kebijakan. Pertama, pemerintah provinsi sudah menyarankan, pemerintah pusat juga ada kementerian juga menyarankan juga bahwa ini perlu dilakukan tender secara terbuka, ya kan? Nah, apalagi yang perusahaan yang bersangkutan tadi yang sudah melanggar aturan dan mereka mesti harus membayar BPHTB yang sudah sekian puluh tahun mereka kuasai aset itu sendiri. Mestinya mereka sudah menjadi perhatian dari wali kota Chai Chumi
cumi dalam hal ini. Jadi saya pikir ini mesti harus ada perhatian yang sangat serius. Nah, yang tadinya dari pemerintah provinsi yang sudah memberikan saran-saran, masukan-masukan, satu hal yang langkah yang sangat bagus sekali. Dan itu pemerintah pusat juga demikian. Harusnya ini sudah menjadi dasar. Kemudian pemerintah birokrasi di Kota Singkawang tadi sudah melakukan rapat, ada telaahan staf di situ, dan telaahan staf sudah jelas sekali bahwa itu mereka menolak, ya kan, menolak untuk memberikan hak kepada perusahaan yang bersangkutan karena berbagai macam ada cacat hukum di situ, ada tidak taat hukum, tidak katakanlah kait dengan pajak PPHTB dan sebagainya. Tidak membayar PPHTB saja itu sudah pidana sebetulnya. Nah, harusnya itu menjadi rujukan dari wali kota untuk menentukan sikap. Nah, tapi kenapa kok wali kota mengeluarkan perintah kepada stafnya untuk bisa memberikan hak yang sangat istimewa kepada perusahaan yang bersangkutan? Ini kan patut dicurigai. Nah, yang anehnya kenapa yang tadinya staf sudah memberikan telaahan tadinya untuk menolak itu tadi, ya kan justru mereka yang jadi tersangka. Ini kan aneh gitu kan. Sangat aneh sekali. Mereka sudah menolak dari awal, tetapi wali kotanya justru tidak ada tindakan apa-apa. Jadi saya pikir ini satu malpraktek dalam penegakan hukum yang terjadi. Ini sebuah catatan sejarah yang luar biasa dalam penegakan hukum kita dalam konteks ini, sekira begitu. Bagaimana posisi wali kota dalam jabatan sebagai downplayer di sini, sebagai pemberi perintah? Oh iya, jadi kita kenal bahwa di dalam pidana itu ada yang namanya player, ada namanya downplayer, ada player. Nah, kalau kita lihat tadinya posisinya tadinya wali kota ini pada downplayer. Jadi downplayer ini bukan downplayer biasa yang seperti dalam KUHP pasal 55, bukan hanya itu, tetapi beliau ini adalah downplayer yang berkaitan dengan pasal kewenangan. Ada kekuasaan di situ. Di samping ada downplayer tadinya, tetapi itu downplayer yang lebih khusus sifatnya. Karena ada kewenangan, ada kekuasaan yang digunakan oleh wali kota untuk memerintahkan anak buahnya untuk melakukan itu tadi. Jadi nggak bisa hanya mereka yang bertiga tadi dijadikan saga sebagai player, dianggap player tadi, sementara yang downplayer dalam tanda petik tadi justru bebas. Ini kan aneh. Jadi saya pikir ini suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan di kejaksaan untuk bisa, dan juga tentu jadi perhatian juga dari pihak kehakiman untuk bisa melakukan evaluasi terhadap perusahaan ini. Ketua Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Baktinusa, Muhammad Syafiuddin, mengatakan, publik berhak gugat pra-peradilan terhadap penyidik Jaksa Kejaksaan Negeri Singkawang, karena tidak tetapkan Chai Chuimi sebagai tersangka karena kapasitas downplayer. Gugatan pra-peradilan terhadap penyidik kejaksaan karena tidak cermat menentukan tersangka sangat dimungkinkan dan merupakan mekanisme hukum yang sah untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka. Ketidakcermatan tersebut umumnya didalilkan sebagai ketiadaan atau kurangnya bukti permulaan cukup mendasari penetapan tersangka. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21, PU 12/2014, objek pra-peradilan diperluas, mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka. Alasan utama untuk mengajukan gugatan pra-peradilan penyidik Kejaksaan Negeri Singkawang, penetapan tersangka dianggap tidak sah jika dilakukan tanpa minimal 2 alat bukti sah, sebagaimana pasal 1 angka 14 KUHP dan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidakcermatan berarti penyidik Kejaksaan Negeri Singkawang tidak mengikuti prosedur yang benar, seperti tidak melakukan pemeriksaan saksi atau penyitaan barang bukti. Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, tindakan pro justitia harus mendahului status tersangka. Gugatan pra-peradilan penyidik Jaksa Kejaksaan Negeri Singkawang berfungsi sebagai mekanisme kontrol, guna menilai apakah proses hukum sudah berjalan secara ideal dan benar, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan melindungi hak-hak individu, kata Muhammad Syafiuddin. Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com.